Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku yang soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya yang merupakan materi bab 4 kelas 7 semester 1. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang suhu benda. Untuk itu lakukan kegiatan berikut. 1. Masukkan tangan kanan ke A dan tangan kiri ke C. 2. Setelah beberapa saat, angkat kedua tangan dan masukkan ke dalam wadah B secara bersamaan. Apa yang kalian rasakan? Ya, pada air yang sama, kedua tanganmu merasakan suhu yang berbeda. Tangan kanan merasakan dingin, sedangkan tangan kiri merasakan hangat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa indera perasa dapat menunjukkan tingkat panas benda, namun tidak dapat mengukur suhu atau derajat panas benda. Ya, tangan hanya dapat menunjukkan suhu secara kualitatif yang dinyatakan sebagai panas atau dingin. Sedangkan suhu benda atau derajat tingkat panas suatu benda disebut sebagai suhu secara kuantitatif yang dinyatakan dengan suatu ukuran yang tepat dengan alat ukur yaitu termometer. Jenis-jenis termometer. 1. Ada termometer zat cair, di mana bagian termometer zat cair terdiri atas pipa kapiler, skala penunjuk suhu, di mana suhu naik maka permukaan zat cair akan memuai, dan bagian bawah adalah reservoir atau tandon. Ada dua jenis zat cair yang digunakan mengisi termometer, yaitu alkohol dan raksa atau hidrogium. Berikut kita bahas keunggulan alkohol sebagai isi termometer. 1. Titik bekunya sangat rendah sehingga bisa mengukur hingga minus 90 derajat Celcius sampai minus 110 derajat Celcius. 2. Mudah menguap sehingga lebih aman jika pecah dibanding raksa. Dan yang ketiga, harganya relatif murah. Kekurangan alkohol sebagai isi termometer. 1. Titik didihnya rendah sehingga tidak dapat digunakan mengukur suhu tinggi. 2. Membasahi dinding termometer sehingga mengurangi keakuratan pengukuran. Berikut kita bahas keunggulan raksa sebagai cairan termometer. 1. Titik didihnya tinggi, lebih besar dari 350 derajat Celcius. 2. Mengkilat sehingga mudah terbaca. 3. Tidak membasahi dinding. 4. Titik bekunya rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius. Kelemahan raksa sebagai cairan termometer. 1. Beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. 2. Harganya relatif mahal. Berikut jenis-jenis termometer zat cair. 1. Termometer ruangan atau termometer dinding yang berguna untuk mengukur suhu di suatu wilayah. 2. Termometer maksimum minimum Shkbalani yang berguna untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Yang ketiga, termometer klinis atau demam untuk mengukur suhu tubuh. Dan yang keempat, termometer laboratorium untuk kepentingan laboratorium. Termometer jenis kedua adalah termometer bimetal yang memanfaatkan prinsip bimetal, digunakan untuk mengukur suhu tinggi di oven atau alat pemanggang maupun microwave atau alat penghangat makanan. Termometer jenis ketiga adalah termometer kristal cair. Kristal cair yang berwarna berubah jika suhu berubah, dikemas plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Termometer jenis keempat adalah termometer digital. Yang pertama ada termometer klinis digital inframerah yang ditembakkan di dahi untuk mengukur suhu tubuh. Dan yang kedua ada termometer klinis digital yang digunakan pada ketiak untuk mengukur perubahan atau kenaikan suhu tubuh. Skala termometer. Berikut ini Ibu sajikan skala termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur beserta titik beku, air, dan titik didih air agar kalian dapat mempelajarinya dan mencatatnya di buku kalian. Perbandingan skala suhu Celcius dibanding Fahrenheit dikurangi 32 derajat dibanding
Kelvin dikurangi 273 derajat dan dibanding Reaumur sama dengan 100 dibanding 180 banding 100 dan 8 banding 80. Sehingga dapat perbandingan 5 banding 9 banding 5 banding 4. Contoh penerapan pada soal. Kamu dapat mempelajari soal-soal yang Ibu sajikan berikut sehingga kamu bisa memahami dengan jelas. Perubahan akibat suhu. Pada umumnya, benda yang dipanaskan atau suhunya naik akan memuai dan bila didinginkan atau suhunya turun akan menyusut. Mari kita pelajari tentang pemuaian pada zat padat. Sering kita jumpai saat gelas dituangi air mendidih, tiba-tiba gelas retak. Apa yang kamu pikirkan? Ya, terjadi pemuaian. Gelas memuai tidak merata sehingga retak. Pemuaian atau penyusutan pada zat padat terjadi pada semua bagian benda, meliputi panjang, lebar, serta ketebalannya. Penerapan pemuaian zat padat antara lain kita jumpai pada 1. Pemasangan kaca jendela yang longgar, 2. Pemasangan sambungan besi atau baja pada jembatan atau rel kereta api yang tidak rapat, 3. Pemasangan kawat sutet yang kendor, 4. Penggunaan bimetal sebagai termometer maupun saklar. Sekarang kita bahas pemuaian panjang pada zat padat. Pemuaian panjang zat padat ditentukan oleh besarnya koefisien muai panjang, yaitu bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang suatu zat jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Berikut Ibu sajikan tabel koefisien muai panjang zat padat agar kalian dapat mempelajari, memahami, dan mencatatnya di buku tulis kalian. Berikut ini rumus muai panjang, di mana panjang setelah suhu naik sama dengan panjang mula-mula kali 1 ditambah koefisien muai panjang kali perubahan suhu. Pemuaian luas pada zat padat. Pemuaian luas pada zat padat ditentukan besarnya koefisien muai luas yang besarnya 2 kali koefisien muai panjang. Berikut ini Ibu sajikan rumus pemuaian luas zat padat agar kalian dapat mempelajarinya dan menulisnya di buku tulis kalian. Berikutnya kita pelajari pemuaian volume atau ruang pada zat padat. Pemuaian ruang atau volume pada zat padat ditentukan oleh koefisien muai ruang zat yang besarnya 3 kali koefisien muai panjang zat. Berikut Ibu sajikan rumus pemuaian ruang atau volume sehingga kalian bisa mempelajari dan mencatatnya di buku tulis kalian. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang pemuaian zat cair dan gas. Pada zat cair dan gas terjadi muai volume atau ruang pada saat suhunya naik. Perhatikan kemasan air dan sirup berikut. Mengapa tidak penuh? Ya, isi botol tidak penuh agar ada ruang saat suhu naik dan terjadi muai volume zat cair. Sedangkan pada gas kita dapat menemukan contoh meletusnya balon dan ban kendaraan akibat pemuaian udara di dalamnya pada saat suhu panas. Berikutnya kita bahas anomali air. Anomali air yaitu pengecualian air yang menyusut saat suhu naik dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Pada grafik terlihat volume air pada suhu 4 derajat Celcius pada titik terendah atau terkecil. Artinya pada suhu 4 derajat Celcius massa jenis air maksimal atau terbesar. Terima kasih anak-anakku soleh-soleha. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.